وقربه وتوابه سبحانه وتعالى بسمنا وأسلافنا وأجدادنا وأهلنا صالحون. اللهم ادهر نياتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم وباسنا بغاصتهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله آمين. أما بعد. قال سيدنا الإمام Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa ulumi ibadi wa salihin fi kitabihi musamma Nasaih Diniyah ala Nasaih Ibad ala Munabbihat ala Istidad Yaumil Mi'ad dari Syekh Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani ila anqal al-maqalatu sabi'atu qala Umar radhiyallahu anhu al-maqalatu saminah an Utsman radhiyallahu anhu wajadtu halawatal ibadah fi arba'ati asya' awaluha fi adai faraidillah yasiruha wa asiruha wa thani fi sinabi maharimillah saghiruha wa kabiruha wa thalithu fil amri bil ma'ruf wa huwa kullu ma yuhsinu fi syara' wa ibtiga'u thawabillah wa huwa min atfil illati ala ma'luliha wa rabi'u fin nahi anil munkar wa huwa ma laysa fihi ridallah ta'ala min qawlin aw fi'lin wal ittiga' ay al ihtiras min ghadabillah wa huwa min atfis sabab ala musabbab. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini bisa kembali memulai taklim kita di Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan segala keberkahan dan kebaikan untuk kita dan keluarga. Allah berikan kepada kita semua kemudahan di dalam segala urusan rezeki maupun yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah dan terlibat hariban Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Sebelum kita memasuki kajian Nasaihul Ibad, sedikit kita bahas tentang Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban adalah malam ke-15. Jadi dimulai tanggal 14 dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Malam Nisfu Sya'ban merupakan malam yang banyak diturunkan keberkahan, kebaikan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kebaikan dan keberkahan tersebut, maka hendaklah mengisi malam Nisfu Sya'ban dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, man ahya layalil khamas wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam, maka bagi dia surga. Ya, 5 malam bagi dia surga. Yang pertama, Lailatul Tarwiyah, malam ke-8 bulan Dzulhijjah, malam Tarwiyah. Kemudian yang kedua, Lailatul Arafah, malam 9 Dzulhijjah. Ya, malam 9 Dzulhijjah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bukan Anwar yang bikin ya. Ini main kayak ini yang bikin teteh-teteh ini.
Malam Arafah, malam ke-9 bulan Dzulhijjah. Yang keempat malam Idul Adha. Ya, malam Idul Adha. Yang kelima malam nisfu Sya'ban. Ya, 5 malam ini siapa yang menghidupkan 5 malam ini dengan ibadah kepada Allah, Allah catat dia penduduk surga. Dari 5 malam, malam Tarwiyah, malam ke-8, malam Arafah, malam ke-9, malam Idul Adha. Semua bulan Dzulhijjah. Ya, semua bulan Dzulhijjah. Ya, 8, 9, 10. Jelas? Kemudian yang keempat malam Idul Fitri. Nah, malam Idul Fitri. Yang kelima malam nisfu Sya'ban. Ya. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban merupakan kesunahan yang Rasulullah juga pun menghidupkan malamnya dengan ibadah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Sayyidatuna Aisyah sewaktu itu melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sujud, dan sujudnya lama. Ya, sujudnya lama. Sampai saking lamanya itu dikira Rasulullah wafat. Enggak gerak. Kalau kita kan sujud walaupun lama ada gerak-geraknya. Ya, entah tangan, entah kepala, entah kaki, pegel. Tapi Rasulullah saking kuatnya enggak gerak sedikit pun. Sehingga Sayyidatuna Aisyah mengira Rasulullah wafat. Dicolek jarinya sama Sayyidatuna Aisyah, dibalas sama Nabi dengan digoyangkan. Goyang, masih ada. Kemudian, kok nggak batal Pak Ustadz? Ya Nabi. Ya, kalau kita mah dicolek sama bini, lah batal. Ya, kan bini, Nabi sama Rasulullah sama bininya mah nggak batal, khususnya. Kalau kita batal, nggak bisa disamain. Ya, nggak bisa disamain, ini khususnya buat Nabi Muhammad. Kalau kita batal. Makanya kan istri-istri Nabi nggak boleh dinikahi sama siapapun. Nggak boleh, ketika Rasulullah wafat, ya sudah. Istri Rasulullah nggak boleh nikahi karena ummul mukminin. Masa orang mukmin nikahi ibunya? Nggak boleh. Ya, kata Allah, azwajuhum ummahatuhum. Ya, azwajnya Nabi itu ibu-ibunya orang mukmin. Jadi nggak boleh dinikahi. Ya, jadi kalau pas dipegang sama Nabi dipegang sama istrinya, Rasulullah nggak batal. Ya contoh ini, setelah lama ditunggu, mulai Rasulullah bangun dan mengucapkan salam. Ya Aisyah, aku melihat kau ada rasa khawatir kepada nabimu. Ya Rasulullah, saya pikir kau ada apa? Ya, nggak gerak-gerak. Gitu. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, tahukah engkau malam ini malam apa? Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Allah akan mengampuni siapa saja yang meminta ampun pada malam ini. Allah akan menyayangi siapa yang minta kasih sayangnya. Dan Allah akan memaafkan siapa yang ingin minta maaf atas kesalahannya. Malam nisfu Sya'ban. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain pun mengatakan, idza kanat lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha. Kalau malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya. Ya, hidupkan malamnya dan siangnya puasa. Siangnya boleh puasa. Kemudian fa innallaha subhanahu tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'il ardh. Allah turun langit bumi, maksudnya rahmat Allah. Maksudnya kasih sayang Allah. Ampunan Allah turun ke muka bumi. Kemudian ala man yuridu an yatuba fatatub. Ketahuilah siapa yang ingin tobat maka bertobatlah, Allah berterima tobatnya. Saya mempunyai hajat, mintalah hajatnya, Allah akan kabulkan hajatnya. Siapa yang punya
ingin diampuni dosanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ala. Jadi sunnah kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Minimal kata ulama, dikatakan orang menghidupkan malam-malam mulia, malam Jumat, malam apa saja malam-malam mulia, itu minimal ketika minimal sholat isya berjamaah dan niatkan dengan niat yang kuat sholat subuh berjamaah. Minimal itu. Ya kata Imam Muhammad bin Abdul Al-Haddad, Muhammad bin Abdul Al-Haddad, minimal gitu. Sholat isya berjamaah sama sholat subuh berjamaah. Kalau bisa sholat subuh berjamaah. Yang penting niatkan, ada niat untuk sholat subuh berjamaah. Karena Nabi SAW pernah bilang dalam hadisnya, man sholat isya fi jama'atin, faka'an nama qawma layla kullah. Faka'an nama qawma layla nisbah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan bangun malam separuhnya. Ya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan bangun malam seluruhnya. Minimal itu. Ya, jadi orang yang tidak tahajud malamnya, hendaklah subuhnya dia berjamaah. Biar apa? Biar dapat keutamaan, kemuliaan bangun malam. Minimal itu. Ya bagaimana kita menghidupkannya? Macam-macam. Ya, ada yang dengan membaca Quran sampai hatam, ada yang membaca istighfar, ada yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 2375 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata ulama, bagaimana tidak barang siapa yang membaca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 2375, maka Allah akan berikan keamanan dari segala mara bahaya sepanjang tahun. Kemudian kata Imam Abdul Hamid yang menukil ucapan ini, beliau mengatakan bagaimana tidak diberikan keamanan oleh Allah. Rasulullah telah bersabda, ajibtu li da'wati akhi Yunus. Aku merasa takjub dengan doanya saudaraku Yunus. Ketika beliau ditelan oleh ikan paus, dia baca doa ini. Awaluha tasbih, awaluha tahlil, wa awsatuha tasbih, wa akhiruha al-i'tiraf. Yang pertama tahlil, yang kedua tasbih, yang ketiga isinya pengakuan terhadap dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasulullah, man da'a bihi mahmumun, ya, wala maghmumun wala makrubun illa qadallah hajatah. Tidak orang berdoa fi yaumin salasa marat subahan wa masa'an. Tidak orang berdoa dengan doa ini 3 kali, pagi dan sore, orang yang sumpek, orang yang gelisah, orang yang rezekinya seret, kecuali Allah akan berikan keterbukaan, kelapangan, kemudahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca. Ya, atau doanya Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Allahumma la ilaha Allah. Apa doa Nabiullah Adam? Apa doanya itu? Bukan. Ada lagi doa Nabi Adam itu. Ya, doanya Nabi Adam. Itu baca doa itu. Ya minimal kita baca ya Yasin. Baca doa nisfu Sya'ban. Baca Yasin 3 kali. Niat yang pertama panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan pada Allah dan Rasul. Terserah mau tambahin niat apa lagi tuh. Dalam masalah umur yang barokah, umur yang bermanfaat, umur yang bisa kita gunakan untuk meraih ridho Allah dan cinta Allah, umur yang baik yang bisa kita menghasilkan manfaat dari umur-umur yang kita lalui. Baca Fatihah, kemudian ya Yasin. Yang kedua, niatkan lagi untuk apa? Untuk daf'ul bala, mencegah dari musibah. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang kita tidak inginkan untuk kita, keluarga kita, orang kita cinta, anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita. Ya, kita doakan mereka biar mereka diberikan keselamatan dari mara bahaya. Fatihah, Yasin.
Kemudian selanjutnya yang ketiga, baca niat dengan niat kemudahan buat rezeki yang barokah, yang melimpah, yang baik, yang halal, dan Allah berikan rasa cukup dalam diri kita sehingga tidak membutuhkan dengan yang lain, kita hanya membutuhkan pada Allah. Yasin, Fatihah. Fatihah dan ya, itu semua ya dari Fatihah dan Yasin yang kita baca tujuannya secara tidak langsung kita bertawasul dengan amal baik. Tawasul dengan amal baik. Ya, tawasul dengan amal baik apa? Tawasul dengan amal baik pembacaan Fatihah, amal baik pembacaan Yasin, amal baik menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Ya, amal baik dengan kumpul bersama kaum muslimin, ya, mengamalkan masjid, mengamalkan syiar-syiar Allah. Nah, itu kita bertawasul dengan itu, maka pengkabulan itu akan lebih cepat. Ya, pengkabulan itu akan lebih cepat. Maka makmurkan masjid, kemudian musala, rumah, jangan kita lengah. Ya, karena di dalam sebuah riwayat malam nisfu Sya'ban itu malam penyerahan catatan tentang amal manusia, nasib manusia, rezekinya, ajalnya, hidupnya, itu malam nisfu Sya'ban. Wa dalam Al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini di malam yang fi lailatin mubarakah, malam yang berkah. Kata para ulama, khilaf antara malam barokah ini, ada yang bilang malam barokah itu malam nuzulul Qur'an, Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan malam nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan malam nisfu Sya'ban. Jadi ada yang mengatakan Lailatul Qadar, ada yang mengatakan Lailatul nisfi min Sya'ban. Ya, kata ulama, kalau dikatakan terus yang kuat mana? Kalau kita bicara yang kuat, memang Lailatul Qadar. Tapi kalau kita bicara periwayatan hadis yang banyak, majmu' riwayah, jamu' riwayah, paling banyak nisfu Sya'ban. Ya, kenapa? Karena Allah katakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam hari itu kami berikan, kami beberkan perkara-perkara yang sudah kami tetapkan kepada tangan malaikat. Catat nih, yang tahun ini meninggal siapa, yang tahun ini nikah siapa, yang tahun ini punya anak siapa, yang tahun ini rezekinya seret siapa, yang rezekinya lancar siapa, yang bahagia siapa. Itu tahun ini. Makanya kita minta kepada Allah di dalam doa itu, doa nisfu Sya'ban, Allahumma in kunta katabtani, ya Allah, kalau kau tulis kami fi ummil kitabi, di lauhil mahfudmu, syaqiyan, orang yang celaka, au matrudan, terusir dari rahmat, au mahruman, terusir dari kebaikan, au muqattalan fi rizki, rezeki yang syarat, famhullahumma, maka hapus itu semua. Syaqawati, celakanya aku, wa hirmani, jauhnya aku dari rahmatmu, wa tardi, dan terusinnya aku dari kebaikan, wa iktari rizki yang syarat, hapus. Ya, kemudian apa lagi kita katakan? Waktub lana, ya, waktub lana, termasuk orang yang bahagia, orang yang mendapat rahmat, orang rezekinya lancar. Jadi minta diganti. Selama itu belum diserahkan ke malaikat, Allah bisa hapus. Ya, selama itu belum diserahkan ke malaikat, Allah hapus. Kalau di tangan malaikat nggak bisa dihapus. Kata Allah dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah berhak menghapus dan menetapkan apa yang sudah Allah catatkan di ummul kitab. Masih boleh dirubah takdir kita. Yang penting malam itu kita banyak berdoa, minta pada Allah agar nasib kita baik, rezeki kita makin lancar, kita termasuk orang-orang surga, bukan orang celaka, orang yang bahagia. Minta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu telah kita baca maulid atau baca apa dan sebagainya, karena itu juga keutamaan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai di malam nisfu Sya'ban. Dan juga selain hal itu, malam nisfu Sya'ban juga malam diberikannya berbagai macam ampunan. Ya, disebutkan innallaha yatali'u ala jami'a khalqihi
fi lailatin nisfi Sya'ban fa yaghfiru jami'al muslimin illa al-musyrik wal musyahin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban dan Allah akan menghapus dosa-dosa hambanya orang-orang mukmin kecuali orang yang musyrik, orang yang musyahin. Musyahin itu orang yang menyebar kebencian kepada orang lain. Itu musyahin. Dengki, iri, hasud. Nah itu dia mereka. Kalau nggak taubat pada Allah pada malam hari itu, Allah akan tidak ampuni dia. Bahkan saking banyaknya ampunan yang Allah berikan, Allah akan hapus dosa-dosa orang-orang mukmin walaupun dosanya sebanyak bulu kambing Bani Kalab. Ya, Bani Kalab itu kabilah yang dombanya banyak. Ya, dombanya banyak. Sebanyak itu dosa kita, sebanyak itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya selain kita minta pada Allah untuk dirubah nasib kita untuk menjadi lebih baik dan banyak kita bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Bahkan dikatakan innallaha yabsutu yadahu bil laili. Ya, liyatuba musi'an nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk menerima tobat-tobat orang yang bermaksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu fi yaumihi liyatuba liyutiba musi'an lail. Dan Allah juga di siang hari membentangkan tangannya untuk menerima tobat-tobat orang yang bermaksiat di malam hari. Nah, ya bertobatlah kepada Allah. Wadah ya. Jadi itu keutamaan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, kita bisa malam nisfu Sya'ban mengisinya dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengisi dengan berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar, jangan sampai lalai. Enggak bisa di masjid, di rumah sama keluarga. Enggak apa-apa. Di musala enggak bisa, di masjid, di rumah. Keluarga enggak apa-apa. Ya. Mau badal maghrib silakan, mau badal isya silakan. Yang penting malam itu ibadah. Malamnya tahajud lebih afdal lagi. Ya, malamnya kita gunakan buat tahajud itu lebih afdal. Lagi kita mau sahur misalkan, wah makin afdal lagi. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk selalu dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah anugerahkan kita husnul khatimah. Ya, amin Allahumma amin. Sedikit ya, kita bahas tentang al-maqalah tsaminah, kata mutiara yang ke-8. An Utsman radhiyallahu anhu, dari sini Utsman bin Affan. Wajadtu halawatal ibadah fi arba'atil asya. Aku mendapatkan nikmat dalam beribadah di 4 hal. Awaluha adai faraidillah. Yang pertama, ketika aku melaksanakan fardu-fardunya Allah Subhanahu wa taala, yasiruha wa asiruha, baik yang mudah ataupun yang sulit. Ya, Allah alam nih maknanya apa, yang mudah ataupun yang sulit. Ya. Wasani, kemudian yang kedua, fijtina bimaharimillah. Ketika aku menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Saghiruha wa kabiruha, jelas ini. Saghiruha wa kabiruha. Jadi yang dosa kecil ataupun dosa besar dijauhi. Ketika dia menjauhi itu, baru dia Allah kasih berikan kelezatan dalam ibadah. Kemudian wasalisu, yang ketiga, fil amri bil ma'ruf wa ibtiga'u wa thawabillah. Mengajak orang berbuat baik. Ya, apakah ma'ruf itu? Kullu ma yusinu syara'. Baik itu sesuatu yang didukung oleh syariat, itu baik. Kalau yang enggak didukung oleh syariat ya enggak baik. Walaupun akal kita menerima, baik, tetap kalau syariat enggak. Jadi akal ini bukan penentu baik dan buruknya satu hal, tapi penentu adalah syariat. Ya, asa an tuhibba syai'an wa khairul lakum, syarrul lakum, asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kau inginkan itu enggak baik, bisa jadi yang kau tidak inginkan itu yang baik. Maka akal enggak nyampe ke sana. Maka syariatlah yang menentukan. Jadi ketika kita menjaga amar ma'ruf nahi munkar, ya, mengajak orang selalu berbuat baik, maka kita akan dapatkan kelezatan di sana. Wabtiga'u sawabillah. Ya. Jadi mengajak orang berbuat baik
harapan pahala dari Allah. Itu maksudnya. Kalau sini atfu illati ala ma'luliha. Ya. Atful illah pada ma'lul. Ma'lulnya amru bil ma'ruf. Ya, ilahnya ittiqa sawabillah. Jadi amar ma'ruf hanya mengharapkan pahala dari Allah. Jadi bukan mengharapkan pujian, sanjungan, bukan, tapi mengharapkan ridho Allah. Warabi fin nahyi 'anil munkar. Yang keempat di dalam mencegah di dalam mencegah kemungkaran. Ya. Apa? Sesuatu yang tidak ada keriduan Allah dalamnya. Itu mungkar. Apa yang tidak Allah ridhoi itu mungkar. Ya, baik itu ucapan atau tingkah laku. Apa yang Allah nggak suka itu mungkar namanya. Ya. Walaupun otak kita menerima suka, tetap kalau Allah nggak suka ya mungkar namanya. Wal ittiqai al-ihtiras min ghadabillahi at-sabab 'alal musabbab. Jadi kenapa nahi mungkar dia dengan sebab nahi mungkar dia dapat kelezatan untuk menjaga murkanya Allah. Ya, karena secara tidak langsung orang yang bermaksiat berarti dia sedang jauh dari Allah. Kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala berarti dia akan mendapatkan murkanya Allah. Tapi kalau dia bertobat maka dia kembali kepada Allah dan akan mendapatkan rahmatnya Allah. Itu halawatul iman. Bahkan apa buktinya kita mendapatkan kelezatan dalam ibadah? Ya, kelezatan dalam ibadah, apa yang kita lakukan itu selalu nikmat. Ya. Bukan karena bawaan nafsu, tapi bawaan iman. Orang dalam ibadah merasakan nikmat. Tar dulu, nikmat dalam segi apa ini? Nikmat yang dikatakan yang dirasakan karena iman atau nikmat yang dirasakan oleh nafsu. Gitu. Terkadang ada pada diri kita Ramadan misalkan, taraweh, tahajud, baca Quran enak banget. Ya, hari pertama, kedua, ketiga masih rajin. 4, 5 udah bosan dah. Ya, tarawehnya udah mulai belentang-belentong, Qurannya udah mulai kagak dibaca lagi. Yang biasanya bangun sebelum tasawuf dia tahajud dulu, ini bangun tidur langsung sahur. Ya, yang biasanya sebelum sholat subuh dia tahajud, sebelum sholat subuh dia baca zikir, baca Quran, ini udah enggak. Ya. Tadi katanya enak. Kalau emang dia merasakan enak, dia kan selalu bertambah nama orang enak kan. Nah, itulah bedanya nikmat yang kita rasakan karena nafsu sama nikmat yang kita rasakan karena iman. Kalau yang kita rasakan karena iman nggak akan berkurang itu, dia bahkan malah bertambah. Apalagi di akhir-akhir Ramadan, udah. Qurannya makin semangat, tahajudnya makin semangat, zikirnya makin semangat. Karena dia merasakan kenikmatan yang lebih ketika di akhir-akhir Ramadan. Ya, itu. Ada halawatul ibadah, ada halawatul iman. Apa artinya halawatul iman? Halawatul iman itu rasa nyaman ketika kita mengimani atau meyakini akan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan aktivitas ibadah kita. Nyaman aja gitu. Ya, dalam ibadah nyaman, di dalam taat nyaman, di dalam keyakinan kita nyaman. Itu namanya halawatul iman. Ya, ditandakan oleh Imam Nawawi, orang yang merasakan halawatul iman itu yang pertama dia akan selalu memikirkan akhiratnya dibanding dunianya. Akhirat itu tanda halawatul iman. Dia merasakan halawatul iman. Tandanya. Yang kedua, ya, dia akan banyak ibadahnya, ya, akan banyak perhatiannya terhadap akhirat dibanding dunia. Jadi urusan ibadah dikedepankan dibandingkan urusan dunia itu. Yang terakhir dia akan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Itu berarti dia halawatul iman. Sama seperti tanda bersihnya hati. Tanda bersihnya hati 3.
Kata Imam Ghazali. Tanda bersihnya hati 3. Yang pertama, dia tidak peduli dengan pujian atau hinaan orang. Selama dia itu karena yang diharapkan hanya ridho Allah. Tanda bersihnya hati. Jadi dia tidak peduli cacian makian orang lain karena yang dia cari aja ridho Allah. Dia hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hanya bertumpu kepada Allah, dia hanya yang berjuang hanya kepada Allah, dia hanya menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bersihnya hati. Ya. Kemudian yang ketiga, dia lebih merasakan ketenangan ketika dia bersama Allah dibandingkan kepada yang lain. Jadi hidupnya hanya Allah aja. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Fikihnya saya mana fikihnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidul Imam Ahmad bin Hasan bin Ahmad Al-Kaf hafizallahu wa ra'ah wa nafa'ana bihi bi ulumih wa ulumi ibadil salih bidari amin. Al-Jabirah. Nah, ini penting nih. Al-Jabirah. Jabirah itu perban ya, kalau kata bahasa kita mah perban. Al-Jabirah hiya satirun 'alal udwi. Jabirah adalah penutup di anggota tubuh. Tamna usul al-ma'i ilal basyarah, yang mencegah sampainya air ke kulit. Itu jabirah. Jabirah itu ya kalau kita perban atau tensoplas gitu. Ya, jadi penghalang masuknya air ke kulit. Itu namanya jabirah. Hukmuha, perhatikan. Hukmuha in lam yakhsha dharara min naz'iha fayajib alaihi naz'uha. Kalau dia tidak khawatir sakit atau tidak khawatir hal-hal yang membahayakan, min naz'iha, kalau dia copot nggak apa-apa, ya, nggak ngaruh, kena air juga cepat kok sembuhnya, maka wajibu alaihi naz'uha, wajib dia untuk mencopotnya kalau dia nggak khawatir. Wa illa, kalau memang khawatir, wah cat, kalau dicopot lama sembuhnya ini, kalau dicopot bakalan kena air, kalau dicopot bakalan begini pala, maka tidak wajib. Itu aja sih ya ungkapan ilmu fikih itu begitu. Wa illa pala. Ya, karena udah ilah itu kan istisna kepada yang sebelumnya. Kaifiyat wudhu sahibul jabirah. Nah, tata cara wudunya orang pakai perban. Yatawadda hatta yasila ilal udwi alladhi alaihi satir. Maka dia harus berwudu sampai air itu sampai kepada anggota yang ketutup. Misalnya dia udah pakai jabirah nih, misalkan di tangan, dia wudhu muka, nah kemudian tangan dibasuh pakai air. Ya kalau memang tahu kena itu, ambil kain dipopok di ini apa nama itu, basahin lah pakai air. Takut kena perbannya, kalau kena perban melepas sampai kena luka berarti. Jadi di pinggir-pinggirannya. Ya. Kemudian setelah dia begitu, bisa luka di tangan nih. Yang kedua, ia tayammum alal jarih. Tayamum dia. Ya, udah masuk muka, basuh tangan yang sehat, begitu tayamum. Keringin dulu. Jangan lagi basah-basah dia tayamum. Ya kotor, enggak jadi dia buat tayamum. Keringin dulu sampai tangannya udah kering. Ya, udah enggak ada air sedikit pun. Kalau debu kagak nempel, kagak basah, baru dia tayamum. Tayamum mana? Ya muka tangan udah. Tayamumnya normal, muka dan tangan, si ketentuan tayamum kemarin. Ya, nggak perlu kita ulang ya.
Kemudian setelah kita tayamum, ya ghasilus sahiha anil adwi. Barulah kita basuh lanjut dari tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Udah gitu. Ya, yaksilus saya min adwi. Jelas? Ya, itu yang ketiga. Lanjutkan. Ya, Arabi yamsa bil ma'ala satri alladhi ala juruh. Nah, jadi kalau ini kan urutannya setelah kita wudhu sampai anggota tubuh yang terkena basakan, terkena luka, kita tayamum. Ya, tayamum. Kemudian ambil yang sehat. Dari air kita ambil yang sehat. Kemudian wayam sahal madal masal al juruh, ambil lap, kemudian dipropokin di lukanya. Ya, ambil air, kemudian diusap di luka. Wa yukammalu baqiyal wudu, kemudian kita sempurnakan wudu. Boleh dengan cara seperti itu. Jadi wudu sampai batas luka berhenti. Ya, muka dulu, kan luka di tangan. Muka dulu kelarin, udah kelar baru ambil bersihin muka kita, tangan kita tayamum. Muka dan tangan. Setelah itu ambil air buat basuh yang sehat. Tangan kiri kita yang sehat, tangan kanan kita yang sehat. Setelah itu ambil air sedikit, usap perbannya. Setelah itu lanjutkan kepala sama kaki. Jelas? Yukammilu ma bagiya minal wudu. Dia sempurnakan pembasuhan yang tersisa dari wudu. Berarti yang tersisa kepala dan kaki, ya basuh kepala dan kaki. Dan begitu pakai salah dalik lah. Ya, kita kiaskan kepada yang lainnya seperti itu, tata caranya sama. Ya, luka di muka, ya basuh dulu bagian yang muka yang sehat. Ya, boleh pakai perban dulu, pakai tayamum dulu, boleh. Karena luka di muka. Ya, di pipi misalkan. Ya, di jidat. Karena ini tempatnya wudu, dah tayamum dulu, silakan tayamum. Ya, atau wudu dulu, nawaitu wudu yang sehat, baru tayamum, baru ambil air sedikit, popokin di perbannya. Cepek-cepek, baru lanjut tangan, kepala dan kaki itu. Bisa. Kalau kaki pun seperti itu, boleh. Ya, tayamumnya di akhir, boleh nggak apa-apa. Atau sebelum pembasuhan kaki yang sehat, kita tayamum. Ya, basuh usap yang luka, yang kena perban, baru lanjutin basuh kaki sampai beres. Atau kaki dulu beresin, udah beres, baru kita tayamum, baru usap yang luka dengan air. Karena posisinya di akhir. Boleh. Gitu. Ya, kaifiyat tugas di sahibul jabirah nih. Ya takhayyar baina an yuqaddima al-ghusla awalan aw tayammuma. Boleh dia dahulukan basuh atau tayamum, ya seperti saya bilang tadi. Boleh yang sehat dulu dia basuh, baru tayamum, basuh yang kena perban, baru lanjutkan. Atau ketika pas sampai di muka, ketika sampai di muka, dia tayamum, basuh yang sehat, usap perban, baru sisanya terusin. Boleh. Ya, paham? Jadi boleh ketika dia muka langsung tayamum, ya, basuh yang sehat, usap pakai air, langsung lanjutkan wudunya, atau basuh muka langsung tayamum. Setelah tayamum, basuh yang sahih, lap yang kena luka, lanjutkan basuh. Boleh, serah. Itu jelas ya. Yatakhayyar baina an yuqaddima al-ghusla awalan aw tayammum, wal afdal taqdimut tayammum. Lebih utama tayamum dulu. Pas kita basuh muka, selesai tayamum. Tangan tayamum, ya, kemudian basuh yang sehat, usap dengan air, lanjutkan kepala dan kaki. Biar apa? Yuzilal ghuslu asarat turab. Agar pembasuhan itu bisa menghilangkan bekasnya debu. Gitu. Ya, kalau tayamumnya akhir kan masih ada bekas tanah ntar. Ya, kalau tayamumnya duluan, maka akan hilang dengan siraman air. Gitu. Jelas sampai sini? Paham?
Allahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. 10 kamu suaranya dimisan nih. Iha wa alana wa ladana wa jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Rabbana taqabbal minna bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا أننا اقتربنا وأننا أشركنا لك فتب علينا توبة تكسر لكل لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ردينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمع من ربي بسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى لنهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه ذات تصل بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائم بدل النسائم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kan nih